Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dalam buku Mazmur 11, kita bisa membaca mengenai kehidupan Daud yang pada saat itu menghadapi masalah berada dalam pengejaran Raja Saul. Dalam ayat 1 sampai 3, Daud mendapatkan nasihat dari teman-temannya yang memintanya untuk melarikan diri saja jauh-jauh. Tetapi Daud di sana memutuskan untuk hanya melihat pada arahan Tuhan, pimpinan Tuhan bagi dirinya. Kita lihat pada ayat 4 sampai ke 7, Daud menjawab nasihat teman-temannya dengan iman. Yang pertama ayat 4a, di sana Daud menjawab dengan mengingatkan di mana Tuhan berada. Di situ dia menulis, ia berada di dalam bait-Nya yang kudus. Yang kedua, Daud menjawab dengan mengingatkan apa yang Tuhan lihat. Ayat 4b sampai ke 5 di sana tertulis, Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Lalu yang ketiga, Daud menjawab dengan mengingatkan apa yang diterima oleh orang fasik pada akhirnya. Ayat yang ke-6 tertulis begini, ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Lalu yang keempat, Daud menjawab dengan mengingatkan pada kasih dan pertolongan Tuhan. Ini yang akan kita renungkan bersama, karena itu renungan pada saat ini berjudul Mengingat Kasih dan Pertolongan Tuhan. Ayat yang ke-7 tertulis begini, sebab Tuhan adalah adil dan ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara-saudari melihat lukisan jejak kaki di pasir pantai? Dalam lukisan itu seringkali digambarkan mengenai bagaimana Tuhan membawa orang percaya melalui masa-masa sulit. Lukisan itu menyadarkan diri saya setiap kali melihatnya. Sungguh membuat saya bersyukur bahwa saya tidak pernah sendirian. Tuhanlah yang selalu bersama saya. Saya mengalami Dia, mengalami Tuhan yang menopang saya, menggendong saya melalui masa-masa sulit itu. Mazmur ayat ke-7 ini dari pasal yang ke-11 berbicara tentang keadilan dan kasih Tuhan yang diberikan bagi kebaikan orang percaya. Di sana ada kalimat, sebab Tuhan adalah adil. Kalimat ini memberikan ketenangan dan kekuatan bagi Daud. Saudaraku, pada saat manusia memberontak melawan Tuhan, ingat, maka keadilannya akan membuat kita tidak tenang. Sebaliknya, pada saat orang percaya taat pada Tuhan, maka keadilannya akan memberkati. Kalimat yang selanjutnya dituliskan, ia mengasihi keadilan. Daud mengetahui bahwa pada saat ia berjalan dalam kebenaran, ia menjagai dirinya untuk tetap bertekun berjalan bersama Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah, dan Dia mengasihi kita ketika kita masih berdosa. Roma 5 ayat 8. Orang yang tidak menjagai diri dalam Tuhan, hidupnya akan berakhir sama seperti mereka yang berada dalam kegelapan. Matahari akan selalu terbit dan bersinar, tetapi orang yang tidak menjagai dirinya mungkin tidak akan pernah menerima kehangatan dan cahaya matahari. Seperti anak yang terhilang dalam Lukas 15, ia dikasihi oleh bapaknya, tetapi ia tidak memperdulikan kasih itu. Orang yang tulus, kalimat selanjutnya, akan memandang wajahnya. Disinilah kekuatan orang percaya. Kenapa? Karena wajah Tuhan bersinar bagi umatnya, dan orang percaya dapat memandang kepadanya. Ini luar biasa sekali, bahwa pada saat kita mengingat kebesaran Tuhan, kasih Tuhan, visi Tuhan, saudara, bukan berarti perjalanan hidup kita ini tanpa resiko dan bukan tanpa masalah. Tetapi bagi orang percaya, yang mempercayai Tuhan dengan segenap hatinya, maka berada di hadapan Tuhan
dapat memandangnya adalah tempat yang paling teraman dalam hidup kita. Mari kita berjalan bersama Tuhan dengan iman yang teguh di dalam Tuhan. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan memberkati.